Ini adalah salah satu rekaman yang diperoleh oleh teleskop Hubble, teleskop senilai $2 miliar yang berhasil memotret kedalaman ruang angkasa hingga 5 miliar tahun cahaya. Nah, untuk memahami struktur jagat raya kita ini, mari kita kaji ayat yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya la'ibin, dengan main-main. Kita fokus pada kata langit. Kita gambar dengan lingkaran hitam ini. Kemudian bumi, lingkaran yang ada di dalamnya. Dan wama bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya. Berarti baina itu bukan langit, bukan bumi. Nah, kemudian ada apa di antara langit dan bumi itu? Nah, ini yang pertama. Menariknya ada ayat yang lain. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 38. Dua ayat ini dapat kita lihat persis sama, kecuali berbeda pada kata as-sama dan as-samawat. Coba perhatikan dari awal hingga akhir. Wa ma khalaqna, itu sama, atas bawah. Kemudian wal ardo sama, wa ma bainahuma sama, la'ibin sama. Yang berbeda adalah as-sama dan as-samawat. As-sama itu adalah langit dalam bentuk tunggal, satu langit. Sedangkan samawat itu adalah banyak langit. Seberapa banyak? Di ayat yang lain, di surah Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jadi banyak itu adalah 7. Nah, menariknya dari dua ayat terdahulu, surah Al-Anbiya dan Ad-Dukhan ini, jadi 7 langitnya itu disetarakan dengan satu langit. Maka kemudian pertanyaannya, apa maksud dari penyetaraan ini? Mengapa banyak langit diidentikan dengan satu langit? Maka mari kita beri ilustrasi pengandaian. Ini sebelah kiri, lapis langit pertama. Kemudian ini lapis langit kedua. Lapis ketiga, lapis keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, langit 1 dan 2 di situ ada antara, ada baina. Langit 2 dan 3 ada baina. Berarti langit ini tidak bisa dianggap satu langit, begitu. Ya, karena apa? Karena di antara, langit 1, 2, 3 dan 4 hingga ke-7 itu ada baina. Padahal di dua ayat itu, ya, di surah Ad-Dukhan dan di surah Al-Anbiya itu tidak ada celah baina. Maka gambaran yang mewakili 7 langit itu setara dengan satu langit adalah seperti berikut. Nah, jadi ini 7 lapis langit yang menjadi satu, tanpa celah, tanpa baina.
Nah, jadi garis hitam, lingkaran hitam langit itu menggambarkan 7 langit yang seolah-olah satu langit. Nah, maka 7 lapis langit ini mengitari bumi. Jadi kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi, itu bentuknya akan seperti ini. Ini baena, kemudian langit lapis 1, karena ada 7 lapis, jadi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, dan terakhir itu langit 7. Jadi langit bisa kita artikan sebagai ruang kulit bola di atas bumi yang mempunyai ketebalan tertentu dan melingkupi bumi. Ini yang dapat kita simpulkan dari surah Al-Anbiya dan surah Ad-Dukhan di depan tadi. Nah, pertanyaannya adalah berapa tebal setiap lapis itu? Dan ditandai apa masing-masing lapis langit? Nah, ini. Nah, sebelum kita membahas apa yang ada di masing-masing lapis langit itu, ke-7 lapis langit ini adalah langit dunia. Mengapa demikian? Karena di dalam surah Al-Mulk tadi ayat 3 lengkapnya disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis, dan kamu tidak akan melihat fi khalqir rahman, di dalam penciptaan yang maha rahman itu, min tafawud, ketaksetimbangan. Nah, apa yang disebut dengan khalqir rahman itu? Dalam konteks ayat ini, dalam rangkaian ayat ini disebutkan tadi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yaitu 7 lapis langit. Artinya 7 lapis langit ini pada prinsipnya itu bisa diobservasi oleh manusia. Karena di sini redaksinya mataro fi khalqir rahman. Kamu tidak akan melihat di dalam ciptaan yang maha rahman itu ketaksetimbangan. Jadi kita bisa melihat langit lapis 7 itu dan kita tidak menemukan ketaksetimbangan. Bahkan kalau kemudian, bahkan di perintahnya kembali lihatlah, kembali lihat apakah kamu kemudian melihat cacat. Jadi tidak ada cacat, tidak ada ketaksetimbangan. Ini. Jadi 7 lapis langit itu adalah langit dunia, langit material di atas bumi kita ini. Nah, jadi ini tadi 7 lapis langit kita. Nah, antara itu akan berisi apa? Semua ini tentu kita harus telaah dari teks-teks yang ada di dalam surat, di dalam kitab suci kita. Antara ini diisyaratkan di dalam surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ilat toir musahharatin fi jawwis sama. Apakah mereka tidak melihat burung-burung yang ditundukkan yang berada di jawwis sama, udara? Ini lapis yang baena, yang bukan langit, bukan bumi, ya, tapi di situ berisi para udara, tempat burung hidup dan berterbangan. Kemudian langit lapis pertama, ini detailnya
tidak saya bahas, tapi akan saya singgung saja detailnya insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Langit pertama itu merujuk pada surah Hud ayat 44, yaitu bagian bumi yang merupakan asal usul hujan turun. Ini merujuk surat Hud ayat 44. Ya sama akli, wahai langit hentikan. Hentikan itu maksudnya hentikan kamu menurunkan air hujan. Insya Allah sekali lagi detailnya di ngaji yang akan datang. Kemudian langit lapis kedua itu surah Al-An'am ayat 125 yang di sini disebutkan bahwa wa may yurid ayyudillahu sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka dadanya akan dibuat sesak, seolah-olah orang itu sedang naik di langit. Jadi ini adalah langit yang ketika orang berada di sana, itu orang akan mengalami sesak dada. Ya, dan ini biasanya dirasakan oleh orang yang pertama kali atau kedua kali naik pesawat. Itu telinganya sakit. Nah, jadi di situ ada perbedaan tekanan udara yang signifikan. Kemudian langit yang ketiga di dalam surah Al-Furqan ayat 61 itu terkait dengan apa? Jadi ketinggian bulan. Ketinggian bulan di situ. Qamaron muniron. Selanjutnya adalah langit keempat itu diisyaratkan di dalam surah 37 itu surat apa? Surah As-Saffat, ya. Itu ruang tempat keberadaan planet-planet. Wa zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Kawakib jamak taksir dari kaukabun. Kaukabun itu adalah planet. Jadi ini adalah lapis keempat. Ya, tempat planet-planet. Dan planet terjauh dari kita itu adalah Neptunus. Jaraknya sekitar 4 jam perjalanan cahaya dari bumi. Kalau dihitung itu sekitar 4.335.000.000 kilometer. Itu planet terluar di sistem tata surya kita, yaitu Neptunus. Kemudian langit yang kelima diisyaratkan di dalam surah Fussilat ayat 12. Ini dimulai dari bintang, karena di sini disebutkan wa zayyana sama dunya bimasabih. Masabih itu adalah jamak taksir dari misbah. Misbah itu pelita. Dalam konteks ruang angkasa ini kita maknai sebagai bintang terang. Dan bintang terang paling dekat dari kita itu adalah Alpha Centauri. Jaraknya sekitar 4,35 tahun cahaya. Artinya kalau kita lepas cahaya saat ini, itu akan sampai di Alpha Centauri 4 tahun, 4 bulan, 8 hari. Nah, ini langit lapis kelima. Selanjutnya adalah langit lapis keenam. Langit keenam itu diisyaratkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Ini menggambarkan langit yang pecah seperti mawar yang berpendar. Sakotis sama kaddihan. Ya, jadi langit yang pecah. Jadi di sini menggambarkan ledakan di ketinggian sana. Dan itu kalau kita merujuk dalam catatan astronomi,
bintang meledak yang sangat populer itu adalah supernova 1987A. Artinya supernova yang teramati pertama kali pada tahun 1987 dan itu ditengarai berasal dari awan besar Magellan yang jaraknya dari kita itu 168.000 tahun cahaya. Ini. Nah, kemudian langit terluar itu diisyaratkan di dalam ayat was-sama'i dzatil hubuk. Jadi langit yang mempunyai riak. Nah, riak ini tumbuh ya di sekitar objek yang sangat masif yaitu black hole, lubang hitam. Dan lubang hitam yang telah dipotret oleh ilmuwan itu adalah Messier 87 pada 10 April 2019 yang lalu. Itu jaraknya 50 juta tahun cahaya. Jadi ini berada di luar galaksi Bima Sakti kita, ya. Nah, dan seterusnya, ya, karena hanya digambarkan 7 lapis. Jadi sampai kemudian bagian terluar dari jagat raya kita. Tetapi di satu sisi, ya, ilmuwan juga menangkap kitab suci kita juga mengatakan was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan langit telah kami bangun dengan kekuatan dengan tangan, wa inna, dan sesungguhnya kami yang sungguh-sungguh lamusiun, meluaskan. Jadi tidak tetap, langitnya meluas. Bagaimana langit itu meluas? Nah, tadi kita gambarkan permukaan lapisan bola. Maka lapisan bolanya itu berarti membesar, begitu ya. Nah, jadi menurut Edwin Hubble, cahaya yang dilepaskan dari ruang angkasa yang berasal dari galaksi-galaksi itu mengalami apa yang disebut dengan pergeseran merah. Cahaya merah, mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, itu adalah spektrum cahaya dari panjang gelombang yang panjang ke panjang gelombang yang pendek. Artinya, kalau disebut pergeseran merah, berarti panjang gelombangnya membesar. Berarti sumber cahayanya menjauh. Ini tidak lain adalah efek Doppler yang biasanya kita dengar dalam bentuk gelombang bunyi. Kalau sebuah mobil bergerak menjauhi kita sambil membunyikan klaksonnya, maka suara klaksonnya itu akan melemah karena panjang gelombangnya memanjang. Dengan kata lain, frekuensinya mengecil. Ya, maka bunyinya melemah. Nah, ini. Nah, jadi ilustrasi alam semesta membesar itu seperti ini, maka kemudian jarak antar galaksi itu membesar, ya. Jadi membesar seperti ini, gitu. Tidak ada satupun galaksi-galaksi yang saling mendekat. Jadi diilustrasikan kalau dalam 2 dimensi itu seperti permukaan balon yang membesar, begitu, ya. Nah, kadang-kadang kita mendapat WA yang sangat bersemangat menyebutkan bahwa jagat raya kita itu seperti trompet. Seperti trompet sang kakala dari malaikat Israfil. Nah ini, jamaah,
jagat raya kita itu tidak dalam bentuk trompet. Gambar ini ya, sumbu horizontalnya adalah waktu. Sedangkan vertikalnya, kelilingnya itu menggambarkan keliling dari potongan dari permukaan bola, ya. Jadi artinya gambar ini bahwa jari-jari alam semesta itu terus membesar. Jadi jagat raya kita ini sedang mengembang. Lamu siun, langitnya meluas, itu tadi, ya. Jadi bukan alam semesta sendiri yang berbentuk trompet, tidak. Nah ini perlu saya klarifikasi. Kadang-kadang ada WA yang mengutip gambar ini kemudian menyebutkan bahwa jagat raya kita itu berbentuk trompet. Tidak, ya. Nah ini, tapi evolusinya itu sebenarnya lebih tepatnya kalau kita gambarkan seperti ini, itu, ya, membesar seperti ini. Nah, karena jagat raya kita itu membesar, ya, seperti gambar yang sebelumnya ini, maka kalau kita tarik ke masa lalu, berarti jagat raya kita itu mengecil sampai pada jari-jari yang katakanlah kita sebut dengan 0. Nah, ketika kita sebut dengan 0 itu, waktunya juga kita sebut waktu 0. Nah, itulah yang kemudian ya menjadi ukuran usia jagat raya kita. Nah, menurut para ilmuwan, usia jagat raya kita itu 13,7 miliar tahun. Dan usia bumi, sistem tata surya kita itu hanya sekitar 4,6 miliar tahun. Artinya selama 9 miliar tahun sejak Big Bang, sejak penciptaan jagat raya itu tidak ada bumi. Ini kalau dalam perspektif ilmu pengetahuan. Nah ini, jadi ketika ledakan itulah yang kita sebut sebagai waktu 0. Dan pada saat Big Bang itulah tercipta ruang, waktu, dan isinya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita tidak bisa mengatakan sebelum Big Bang. Karena apa? Karena sebelum itu adalah ungkapan untuk waktu. Waktu kita berawal dari Big Bang. Waktu 0 kita itu berawal dari Big Bang. Nah ini. Jadi ungkapan sebelum Big Bang itu adalah ungkapan majas, ungkapan metafor, begitu, ya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan ketika dia berkehendak atas suatu urusan, maka atasnya dia tinggal mengatakan kun fayakun. Kun itulah yang kemudian kita terima sebagai Big Bang, ledakan dahsyat. Fa itu memisahkan antara kun dan yakun. Yakun dan kun itu berasal dari satu kata yang sama. Ya, kana yakunu kaunan, ada, eksis. Jadi kun itu berarti ada, terbentuklah, begitu ya. Jadi dari tidak ada kemudian diperintahkan menjadi ada. Nah, mengapa perlu dipisah oleh fa? Karena dalam konsep kosmologi, dalam konsep fisika fundamental, penciptaan alam semesta yang awal itu berarti jagat raya kita simetrik, tapi saat ini jagat raya kita itu tidak simetrik. Nah, kapan ketidaksimetrian itu terjadi? Disitulah diberi penanda fa. Dan yakun adalah fi'il mudhari, sedang mengada, being, ya, sedang berlangsung. Inilah yang mewakili ungkapan expanding, sedang mengembang, dan semua proses terjadi di dalamnya. Nah, inilah jagat raya kita. Kalau kita gambarkan dalam dua dimensi, ibarat permukaan balon,
Maka kemudian surah Zumar ayat 46 menyebutkan qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Jadi dia yang menciptakan langit dan bumi serta mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Jadi langit yang tadi adalah langit yang syahadah, tetapi langit tempat Rasulullah Mi'raj ketemu para nabi terdahulu di langit 1 hingga 7 itu adalah langit yang gaib. Langit yang gaib itu berarti dalam ilustrasi permukaan balon ini, alam material dalam permukaan balon ini bisa saya gambarkan sebagai lingkaran-lingkaran yang ada pada permukaan balon 1 sampai 7. Sedangkan langit gaibnya adalah ruang di luar balon dan di dalam balon. Jadi ada langit yang gaib, ada langit yang syahadah. Sedangkan langit gaib dan langit syahadah itu disambungkan dengan abwabus sama, dengan pintu-pintu langit, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 40. Nah, inilah struktur jagat raya kita. Ya, jagat raya yang luas itu, ini besar bumi. Bumi itu ternyata nyelempit, merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya kita. Nah, sementara sistem tata surya kita nyelempit di tepian galaksi Bima Sakti. Bima Sakti nyelempit juga di local group. Kemudian local group juga nyelempit. Dan kemudian jagat raya secara keseluruhan. Itulah sebabnya ketika kita sholat harus mengawali dengan ungkapan takbiratul ihram. Karena apa? Karena kita teramat sangat kecil di alam semesta ini, sehingga kita tidak layak untuk takabur. Itulah hadirin struktur jagat raya kita dari perspektif ayat-ayat langit. Kita tahu di dalam Al-Quran ada 310 kata langit yang termuat di 297 ayat. Dan sebagiannya tadi sudah kita rekonstruksi untuk mendapatkan struktur jagat raya kita dari perspektif kitab suci Al-Quran maupun Al-Hadis, dan juga dari perspektif ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, keluasan pengetahuan pada kita, sebagian rahasia dari kitab suci kita yang sebenarnya amat sangat kaya. Ada 800 ayat alam, 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih, dan jumlah itu menjadi kewajiban kita sebagai sivitas akademika Institut Teknologi 10 November yang memang bergerak dalam dunia kealaman, alam yang syahadah, bukan alam yang gaib. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.